Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Syakira Feris Putri, NIM 120, 140, 217 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai Undang-Undang ITE. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Kemudian asas Undang-Undang ITE yaitu pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Selanjutnya, tujuan UU ITE yaitu yang pertama, mendidik kehidupan nasional sebagai bagian dari masyarakat informasi global. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk meningkatkan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, memberikan ketenangan pikiran, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyedia teknologi informasi. Selanjutnya, larangan yang diatur Undang-Undang ITE. Yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Kemudian, tanda tangan elektronik. Selanjutnya, penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Selanjutnya, penyelenggaraan sistem elektronik. Terakhir, perbuatan yang dilarang atau beberapa cyber crimes yang diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu Kemudian lembaga penegak hukum Undang-Undang ITE. Yang pertama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kedua Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ketiga IDCERT atau Indonesia Computer Emergency Response Team, yang keempat Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran UU ITE. Yaitu yang pertama ada kasus IGD Ari Astina atau Jerings. Nah, Jerings dijatuhi hukuman vonis 1 tahun 2 bulan penjara karena kasus ujaran kebencian pada November tahun 2021. Ia dinilai melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto, pasal 54 ayat 2 UU ITE Jungto, pasal 64 ayat 1 KUHP. Karena unggahannya dalam internet tersebut, IDI Bali lantas melakukan jaring pada Polda Bali pada Selasa 2021, tanggal 16 Juni tahun 2021. Selanjutnya kasus Sony Atmata atau Ustadz Mahir Atwailib. Mahir dilaporkan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber atas dugaan pencemaran nama baik. Mahir diduga melanggar pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Mahir diduga menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, dan atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari UU ITE menurut kami. Yang pertama kelebihannya, menurut kami kelebihan dari UU ITE itu salah satunya dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan pada internet yang dapat merugikan sekitar atau merugikan internet sekitar kita. Misalnya pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah kemudian menyebarkan informasi yang menyimpang. Nah, selanjutnya kekurangan. Kekurangan dari UU ITE ialah UU ITE dinilai membatasi hak kebebasan berpendapat di internet. Kemudian masalah yurisdiksi hukum yang belum sempurna dan muatan standar yang masih tidak jelas. Hal itu membuat kekurangan tersebut perlu direvisi. Yap, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.